Dalam nama Nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Shalom teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami Akar. Tentunya di sini kita membahas tentang seputar iman kekristenan berdasarkan tradisi atau paradosis apostolik. Hari ini bersama saya Vano dan teman-teman saya. Saya Eben. Ya kan, Mar? Ya, kami mau membahas tentang seputar apa itu akar, ya kan? Komunitas apa sih akar ini, ya kan? Dari mana akar ini berasal? Karena ada beberapa teman-teman yang sebelum kami membuat channel ini sudah bertanya-tanya gitu. Siapakah mereka? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas khusus spesial tentang uh, komunitas kami, komunitas akar. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja tanya kepada teman-teman di sini, ya kan? Kita semua memang pendiri akar, cuman yang lebih mahir menjelaskan adalah saudara-saudara saya yang ada di sini. Ada Diaken Mark dan Eben. Oke, kita lanjut. Mungkin Diaken Mark bisa dijelaskan tentang bagaimana akar berdiri, siapa saja yang di dalamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi sebenarnya akar itu adalah sebuah nama untuk pelayanan kita. Oke. Ya, kita mencari sebuah nama untuk media sosial. Media sosial. Dan semangatnya adalah semangat untuk menemukan akar kekristenan itu seperti apa. Atau akarnya di mana. Karena panjanglah nanti sejarahnya ketika kita nanti akan kita lihat bagaimana kita sampai menemukan kebenaran. Jadi kita menemukan bagaimana dari perjalanan kita sampai menemukan akar ini sebenarnya apa. Iya. Dari mana kekristenan itu berasal gitu kan? Kekristenan ini dari pencarian kita. Wah, pencarian. Sampai kita menemukan akarnya, core-nya lah. Core ya. Wah. Ini seru, ini menarik sekali karena akar ini kan berarti sudah begitu lama, ya kan? Kita mengorek-ngorek apa masa lalu, ya kan? Sejarah gereja, ya kan? Tentunya dari gereja aliran mana sih akar ini sebenarnya? Kan kalau kita bilang akar berarti dia berasal dari misalkan dari gereja mula-mula gitu. Nah, dari mana gini jelasnya dari mana akar? Kita hari ini ada di Gereja Kenaikan Kristus. Gereja Kenaikan Kristus, ya. Bahasa Arabnya Kanisa Al-Suud. Kanisa Al-Suud. Nah, kenapa pakai bahasa Arab? Kenapa? Ya, karena memang kalau mengingat bagaimana komunitas ini lahir, bertumbuh, ya karena memang pada waktu kita semua bersama untuk mencari kebenaran, untuk mencari, mungkin ada yang tadi yang disampaikan oleh Vano mengenai kita dari gereja aliran mana. Mungkin saya bisa menambahkan, mungkin bukan berasal dari aliran mana, tapi kita berada di arus utama. Arus utama. Arus utama, ya. Jadi di mana kita memilih untuk bergabung dengan kelompok gereja-gereja ortodoks, khususnya di sini adalah gereja ortodoks oriental. Di gereja ortodoks oriental yang dikenal kalau di Timur Tengah dengan nama Gereja Ortodoks Koptik. Gereja Ortodoks Koptik. Seperti yang disampaikan oleh Diakon Mark, kenapa menggunakan bahasa Arab? Ada bahasa Arabnya Kanisa Al-Suud, karena Gereja Ortodoks Koptik ini berada di Mesir, di daerah di Timur Tengah, dan bahasa yang dipergunakan sehari-hari ya. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Arab. Arab. Jadi ada beberapa kiblat yang pattern yang kita ambil masih menggunakan yang seperti Arabik itu. Ya, dia konfirm. Ini menarik ya. Tadi kan Eben bilang bahwa dari arus utama gitu. Berarti saya bisa tarik semula akar dari arus utama Gereja Ortodoks Koptik. Nah, Gereja Ortodoks Koptik ini singkatnya seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Diaken Mark. Ya, Koptik itu artinya Mesir asli. Mesir asli. Ya. Ini nama suku atau nama apa? Keturunan bangsa. Oh gitu.
Jadi sebutan orang-orang sebenarnya kalau kita kan bahasa Inggrisnya Egypt. 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 Egypt waktu orang-orang Yunani biasanya Jeep gitu. Terus Egypt. ada sampai Jeep. ke bahasa sebutannya jadi karena mereka kesulitan bilang seperti itu, kemudian jadinya jadi Koptik. Jadi sebenarnya ini adalah sebutan untuk orang-orang Mesir yang asli, karena berarti orang-orang Mesir keturunan dari Firaun dari zaman-zaman itu ya. Orang Mesir yang asli Orang keturunan Mesir. Firaun gitu ya. Ya, jadi karena waktu itu ternyata di Mesir itu pernah ada saatnya hampir 90% lebih orang Kristen. Di bawah kalau kita lihat nanti kita akan merayakan hari Pentakosta. Ketika hari Pentakosta itu ada orang Mesir di situ. Jadi ketika dikatakan bahasa mereka berbahasa dengan bahasa Mesir, bahasa roh, bahasa roh, ada juga bahasa Mesir di situ. bahasa Mesir ya, benar. Jadi orang-orang Mesir yang datang ke Yerusalem, mereka tahu apa yang dikhotbahkan oleh Petrus. Nah, mereka pulang kembali ke Mesir, dan setelah itu yang membawa Injil dari Yesus Kristus ke Mesir namanya adalah Markus. Markus. Ya. Penulis Injil Markus ini. Penulis ya? Injil Markus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi Injil Markus. Jadi dia sebenarnya kalau tahu di mana hari Pentakosta itu dirayakan, mereka menerima Roh Kudus dan berbahasa roh itu di rumahnya Santo Markus. Markus ini. Ya. Kita menyebutnya Santo Markus. Dan dia menginjil sampai ke Mesir. Jadi waktu itu gereja bagi undi siapa yang menginjil kemana. Dia menginjil ke Afrika dan juga ke beberapa tempat dan ke Mesir. Di Mesir lah nanti ada katekisasi awal untuk orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu dia awalnya masuk ke Mesir, dia bertemu dengan seorang tukang sol sepatu, tukang kulit, namanya Ananias atau Ananias. Ananias. Nah, kenapa beda ya? Nah itu pelafalannya seperti kita James, Yakobus, Jacob. Oke. Jadi waktu dia bertemu dengan waktu dia sepatunya rusak, jadi bayangkan ya, dari Israel ke jalan kaki ke Mesir, jalan ke Libya, hancurlah sepatunya, kasutnya, dan dia harus perbaiki di situ. Nah pada saat ini tukang sol sepatu perbaiki sepatunya, tangannya itu tersusuk dengan jarum. Tertusuk dengan jarum. Ya, jarum. Terus dia latah waktu itu sebenarnya. Esoteos. Esoteos itu artinya Allah yang esa. Wah. Dan ternyata ada di Mesir itu percaya tentang keesaan Allah. Itu sudah jadi ada Firaun yang tentang Allah itu satu. Jadi walaupun mereka ada banyak Allah, tapi ada juga yang percaya tentang Allah itu satu. Makanya dia latah. Esoteos gitu. Allah esa. Nah si Markus, Rasul Markus pada waktu itu, dia bilang, oh inilah kesempatan saya untuk menginjil. Dia tanya, kamu tahu siapa Allah yang esa itu? Kemudian dia mengabarkan tentang Injil Yesus Kristus. Wow. Nah, akhirnya si Ananias ini dibaptis ya. Dan dia seisi rumahnya juga dibaptis. Dan juga akhirnya sebelum Markus pergi menginjil ke tempat yang lain, dia membaptis juga ada 3 orang dan 7 orang. Jadi akhirnya ada 3 imam atau 3 pendeta dan ada 7 diaken. Kemudian setelah itu dia setelah katekisasi mereka selesai dan dia pergi, ketika dia kembali nanti dia juga
akhirnya meninggal di situ di Mesir. Jadi Mesir sangat menghargai santo ini atau Rasul Markus ini. Dan inilah nantinya yang menjadi dasar fondasi dari gereja Koptik, Gereja Koptik. gereja Mesir. Oke, ini menarik karena kita sudah tahu tadi dengar belajar tentang bagaimana gereja Ortodoks Koptik itu, dari mana berasal. Nah, sekarang bagaimana gereja yang sejauh itu yang ada di Timur Tengah itu bisa sampai ke Indonesia, terlebih khusus ke Manado? Mungkin singkatnya dijelaskan oleh Eben, bisa? Ya, terima kasih. Oke. Mungkin saya bisa menjelaskan, dan ini juga bisa menjadi pedoman bagi anak-anak muda yang ada di luar sana. Ya, kebetulan kita juga kita yang ada di sini sudah tidak muda lagi. Masih muda. Masih muda ya. Terlihat Tapi muda. bagaimana anak-anak muda yang sampai hari ini berusaha untuk mencari kebenaran, yang sampai juga hari ini terus untuk berjuang untuk menemukan kebenaran yang sejati. Nah, sebelumnya saya jelaskan tentang sejarahnya, mungkin Diakon Mark ada izin saya menyampaikan, ada di Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. 29 ayat Saya 13. bacakan ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, jadi sebenarnya ayat ini kan menjelaskan bagaimana suatu kehausan dari kita bersama untuk mencari Tuhan. Nah, ini sebenarnya bermula kalau kita mundur ya Diakon Mark, mungkin kita semuanya bertemu dari salah satu gereja denominasi yang ada di Kota Manado ini, dan karena kerinduan hati yang terus untuk mempelajari, ingin kembali seperti dalam acara ini Akar, dalam podcast ini Akar, seperti itulah kita sama-sama ingin belajar untuk kembali ke akarnya. Makanya kita semuanya kalau kita mundur itu pertama kali, kalau bisa saya singkatkan review singkat ceritanya, itu dari sekitar di ini 2025 ya. Itu sekitar jauh ya, 10 tahun yang lalu, 2015 di mana kita mulai belajar tentang ajaran-ajaran Protestan yang tradisional, dan kalau bisa dikatakan Tuhanlah yang menemukan kita ya. Bukan kita yang menemukan Tuhan, tapi Tuhanlah yang menemukan kita semua bersama. Di mana pada hari itu sebenarnya teknologi yang membawa kita kepada kebenaran. Teknologi ya? Iya. Di mana sekitar 10 tahun yang lalu, ketika kita mulai belajar tentang iman dari ajaran Ortodoks, ada ajaran gereja mula-mula. Kalau saya suka lebih bilang ajaran gereja mula-mula, karena kalau Ortodoks mungkin di sini masih menganggap sebagai sebuah denominasi. Iya. Tapi kalau bagi saya bisa ajaran gereja yang mula-mula yang sebenarnya kita pengen cari dari awal, kita ketemu. Dan pada hari itu mungkin singkat ceritanya, saya pribadi yang mengkontak salah satu imam yang ada di Mesir, yang kebetulan menjadi misionaris di Indonesia. Nah, mungkin saya bisa sebutkan nama imam tersebut, bapak kami yang kami sangat kasihi, Abuna John. Nah, pada waktu itu saya hanya iseng-iseng sebenarnya untuk mengkontak beliau untuk dapat melayani kita semua yang ada di Kota Manado. Dan ternyata puji Tuhan, beliau membalasnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tempo yang sesingkat-singkatnya di tahun 2017. Beliau mengatakan untuk datang ke Kota Manado. Dan tepatnya pada saat beliau datang, itu tepat kita merayakan hari yang sama, yaitu hari kenaikan Yesus Kristus. Di hari yang sama, karena pada hari itu cuaca begitu cerah, dan kita berada duduk di tepi pantai, karena belum ada tempat ibadah, belum ada tempat untuk sharing. Tempat makanlah menjadi tempat sharing kita di tepi pantai. Dan pada hari itu Abuna John berkata, ini adalah hari kenaikan. Dan itu adalah hari libur juga kan, di Indonesia adalah hari libur. Dan inilah menjadi dasar gereja Koptik di Manado, dinamakan Gereja Kenaikan Kristus. Karena misi pertama gereja Koptik masuk di Manado tepat di hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang kebetulan, nama gereja Kenaikan Yesus Kristus. Terus dimuridkan oleh Abuna John pada waktu itu, dan langsung jadi sebenarnya kita sudah belajar tentang Ortodoks. Jadi Abuna tinggal menanyakan keseriusan kita semua untuk bersama-sama. Seperti Tuhan Yesus lah mengatakan kepada muridnya, mau ikut aku, ikutlah aku menjadi penjala manusia.
Dan pada hari itu Abuna berkata, apa kalian ingin belajar tentang apa gereja Ortodoks, khususnya gereja Ortodoks Koptik, dan pada hari itu juga kita sama-sama komitmen untuk belajar gereja Ortodoks Koptik. Jadi dari semangat yang berapi-api daripada anak-anak muda yang untuk belajar tentang iman yang sejati, dari belajar dari gereja mula-mula, dan Tuhan mempertemukan. Mungkin itu sejarah singkatnya sekitar 8 sampai 10 tahun yang lalu. Dan di hari ini juga mungkin Gereja Kenaikan Kristus juga berulang tahun yang ke-8. 8 tahun. Di mana pelayanan dari Rasul Santo Markus boleh sampai ke Tanah Minahasa, yaitu di Manado 8 tahun lalu, dan hari ini masih berdiri tegak oleh karena kasih Tuhan. Itu mungkin bisa ditambahkan oleh Diakon Mark cerita selanjutnya bagaimana. Jadi kita ingat waktu itu juga kita foto di bawah patung Tuhan Yesus memberkati. Iya. Jadi kita lihat ya patung Yesus memberkati di Citraland itu, ya Kristus mulai yang Mengangkat tangan. terangkat, ya. Jadi bertepatan juga dengan kenaikan Yesus Kristus, dan ada statunya, jadi ada patungnya juga ya. Kristus naik surga, dan makanya ini juga menjadi hari jadi kita dan nama gereja ya. Nama gereja. Wah, mantap nih. Menarik, saya jadi agak nostalgia sedikit tadi, ya kan? Karena memang puji Tuhan, Bapak kami yang kita kasihi bersama, Abuna John, itu mau datang waktu itu ya, sebenarnya. Mungkin ya, cuman kenapa memilih Ortodoks Koptik gitu? Secara pribadi mungkin saya bisa lebih dalam lagi penjelasannya gitu. Kenapa? Kan banyak gereja Oriental. Ada, kalau tadi Eben bilang ada gereja Oriental gitu. Oriental itu kan banyak cabangnya gitu. Kenapa waktu itu menghubungi gereja Ortodoks Koptik gitu, Abuna John yang dihubungi? Kan banyak, bisa ke Rusia, Timur, Konstantinopel, dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya dari doa juga. Jadi ketika kalau saya secara pribadi dari doa dan diteguhkan oleh teman-teman sekalian yang meneguhkan dengan secara bersama-sama untuk kita bersama-sama mendapat bimbingan atau berada dalam naungan dari gereja Ortodoks Koptik. Sebenarnya kan di Indonesia, khususnya di Indonesia mungkin ada beberapa gereja Ortodoks, mungkin ada dari Ortodoks Timur, ada Ortodoks mungkin dari Rusia, Ortodoks Yunani. Kebetulan juga memang di Indonesia yang masuk untuk Ortodoks Oriental itu adalah gereja Ortodoks Koptik. Jadi yang masuk ke Indonesia adalah gereja Ortodoks Koptik. Dan kebetulan ketika Tuhan meneguhkan juga di hati mungkin dari saya secara pribadi, mungkin dari teman-teman, dan kita memutuskan untuk sama-sama untuk memilih bertumbuh di gereja Ortodoks Koptik di dalam pembimbingan pada waktu itu oleh Abuna John. Sampai hari ini juga ya Abuna John. Masih Abuna John. Jadi pertama berarti kita melanjutkan atau melakukan apa yang dilakukan oleh mula-mula ya komunitas kita. Pertama konsensus berarti ya. Iya. Selain konsensus berarti juga kita doa di situ, dan kalau salah Tuhan memang menunjukkan. Dan seperti yang dikatakan bahwa ada beberapa gereja Ortodoks pada waktu itu kalau salah pemilihannya, dan kita yang mana nih Ortodoks yang mana. Setelah kita banyak belajar tentang sejarah gereja, kita kembali ke saat Tuhan Yesus Kristus mendirikan gerejanya, dan ternyata sampai sekarang gereja Ortodoks yang ada di Indonesia ada yang harus kita pilih. Dan kalau nggak salah kita pada waktu itu 2017 berarti kita mengingat ada peristiwa kemartiran ya. Kalau kita ingat lagi peneguhannya kalau nggak salah. Kenapa kita pilih yang Ortodoks Koptik? Karena waktu itu ada martir Koptik. Kalau kita ingat yang di Minya 21 martir? Bukan, yang 28 martir Minya yang mereka pada waktu itu mau ke biara Santo Samuel,
dan ada anak-anak juga di situ. Dan di tengah jalan, karena untuk ke biara itu sangat jauh, dan dalam perjalanan mereka Padang gurun ya? lewat Padang padang gurun. Ya, Dan itu sebenarnya berbahaya karena waktu itu masih zamannya ISIS di Mesir, dan di tengah jalan mereka ditembak dan ditanya apakah mau menyangkal Kristus atau tidak. atau tidak. Dan anak-anak itu, walaupun misalnya anak 4 tahun yang menurut kesaksian beberapa orang, mereka katakan saya Kristen, saya menurut Kristus. Jadi mereka ditembak di tempat waktu itu. Mereka pakai militer dan segala macam, dan akhirnya mereka menjadi martir ya, menjadi orang kudus Koptik dan diperingati. Jadi kalau kita lihat di media sosial sekarang, hari ini misalnya ada memperingati tahun 2017, 28 martir di Minya. Ini juga menjadi dasar dari kenapa kita pilih. Jadi kita berhutang kepada mereka kenapa kita pilih gereja ini ya. Jadi ada kisah itu, ternyata inilah gereja martir, seperti martir pada mula-mula pada tahun 2017 itu masih ada yang seperti ini. Dan mungkin itu ya penubuhannya juga ya, kalau nggak salah dari seingat saya. Saya jadi terharu ini karena ternyata dari darah salah satu martir atau beberapa martir itu menghasilkan jemaat, menghasilkan orang-orang percaya yang baru. Mungkin kita tidak mengerti ya, itu terjadi jauh kan di benua Afrika, di Mesir, dan di tempat yang lain Tuhan memanggil orang-orang percaya yang baru untuk diselamatkan. Mungkin itu ya menjadi dasar salah satu kita memilih gereja Ortodoks Koptik, karena sampai hari ini semangat kemartiran di dalam gereja Ortodoks Koptik itu terus menyala dan membara dari zaman para rasul dan sampai hari ini. Karena kemarin juga ada martir juga yang ada di Upper Egypt, baru juga kemarin sekitar 20-an juga korban martir. Dan itu masih terjadi di gereja Ortodoks Koptik. Dan mungkin di antara kita ke depan, siapa tahu ada juga yang mau jadi martir ya ke depan. Atau siap atau tidak siap harus jadi martir kan, ketika disampaikan dulu ya, ketika kita mau dibaptis itu atau mau masuk ke dalam gereja Ortodoks Koptik lebih khusus seperti itu. Jadi agak nostalgia sebenarnya, saudara-saudara, mengingat masa lalu gitu. Cuman mungkin teman-teman yang nonton ini ingin lebih dalam lagi bertanya, apa yang membedakan gereja-gereja Ortodoks dengan gereja lainnya? Kan kalau seperti contoh di Indonesia itu ada banyak aliran gereja gitu, banyak sekali. Saya nggak tahu, mungkin ribuan atau puluhan ribu, saya tidak menguasainya, tapi mungkin teman-teman di rumah yang menonton ini ingin sedikit tahu gitu, apa perbedaan gereja-gereja Ortodoks, terlebih khusus gereja Ortodoks Koptik, dengan gereja-gereja lainnya. Mungkin dia akan bisa singkat saja. Nanti kita akan bahas, cari episode yang lebih panjang dan lebih rinci gitu. Mungkin di sini. Jadi seperti yang saya katakan bahwa kita mencari Tuhan, tapi Tuhan dalam perjalanannya yang mencari dan menemukan kita ya. Jadi kita komunitasnya, kalau gitu juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita masuk dari sejarah gereja, dan dalam sejarah gereja kita menemukan bahwa ada yang putus di 500 tahun, 1500 tahun sejarahnya seperti apa kita nggak tahu, dan ternyata di 1500 tahun itu banyak yang terjadi. Artinya ayat yang Tuhan Yesus katakan, aku akan mendirikan gerejaku dan Allah mau tidak akan menguasainya, dan benar dia genapi. Jadi Yesus mendirikan gerejanya, dan gerejanya tidak dikuasai Allah maut. Seperti tadi, kemartiran pun tidak bisa memisahkan gereja dan gereja tetap berdiri walaupun ada yang martir. Justru dalam kemartiran itu bertumbuh dan gereja tetap ada sampai hari ini ya. Dan kita dari sejarah gereja itu kita cari, akhirnya menemukan ternyata di dunia masih ada gereja mula-mula. Gereja mula-mula masih ada. Masih ada gereja mula-mula. Ya. Dan di Mesir
yang seperti tadi kisahnya dibawa oleh Markus, dan pusat pendidikan waktu itu oleh gereja mula-mula di Mesir, tapi ada juga di Syria ya. Syria. Ya di Syria Oriental juga, mereka waktu itu pusat perdagangan. Di Roma yang pusat dari pemerintahan. Jadi mengapa kita gereja akhirnya punya ada bahasa Koptik, bahasa Yunani, bahasa Syria, dan bahasa Latin. Juga di Yerusalem Yerusalem. awalnya, dan di Konstantinopel ya. Konstantinopel. Konstantinopel. Jadi ada pusat-pusat gereja juga waktu itu yang masih berdiri, dan kita pilih Koptik alasannya seperti tadi. Kalau saya pribadi karena salah satunya karena doanya. Doanya. Yang kita sebut doa harian Akpea. Akpea. Jadi kalau kita di gereja yang sebelumnya ada yang namanya menara doa. Weston. Ya, Weston pagi. doa 24 jam. Tapi itu adalah buatan yang baru maksudnya. Atau program yang muncul setelah zaman modern ya. Yang membedakan ternyata bahwa gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus dari awalnya berdoa 7 waktu dan tidak ada putus-putusnya. Jadi sejak kalau kita tahu orang Yahudi seperti Daniel ibadah 3 kali, kemudian Daud katakan dia 7 kali dalam sehari memuji Tuhan. Di Mesir, di gereja mula-mula, mereka tetap ibadah sepanjang tahun dan sepanjang bulan, sepanjang hari. Jadi satu hari itu mereka ibadah kalau kita lihat di biara-biara 7 kali ya. 7 kali. Dan setelah saya maksudnya pas menikmati, pas lihat cara ibadahnya dan gaya ibadahnya dan apa ya namanya, suasananya, vibes-nya ya, vibes-nya ternyata memang beda, dan nah itulah awalnya ketertarikannya. Jadi kita kalau saya misalnya dari pindah-pindah beberapa gereja dan pelajari beberapa gereja dan komunitas juga kita tahu dari kita bergereja sampai kita namanya gereja rumah, akhirnya tidak bergereja, akhirnya mengkritisi gereja, sampai menemukan kembali bahwa ternyata gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus itu masih ada. Mengapa tidak saya memilih gereja itu ya? Jadi kita menemukannya dari sejarah gerejanya, dari pengetahuannya, dari informasinya awalnya, dan Eben juga menghubungi Abuna waktu itu, dan dari ibadahnya, bahwa ibadahnya tetap mereka mempertahankan ibadah yang dari semula, dan doa ternyata tidak pernah putus. Doa dari gereja Yesus Kristus didirikan ini tidak pernah putus sampai sekarang. Jadi kita ibadah dari pagi sampai malam, sampai mau tidur, ibadah yang sama dari sejak Tuhan Yesus Kristus naik surga sampai sekarang dipraktekkan oleh para rasul, dipraktekkan oleh para imam, para pendeta yang meneruskan berarti ya, meneruskan sampai hari ini. Dan kita bisa menikmati keasliannya. Kita merasakan, ternyata kalau saya misalnya hari ini pergi ke Yerusalem atau pergi ke Mesir 2000 tahun yang lalu, itu sama suasananya dan sama ibadahnya, sama saya bilang mistiknya lah, rohaninya. Jadi karena mungkin dari ritualitasnya dari karismatik latar belakangnya kita bisa melihat ini vibes-nya seperti ini. Berarti yang membedakan sebenarnya adalah ini masih original gitu. Ya, keasliannya. Asliannya gitu kan. Sehingga tata ibadahnya, ya kan, liturginya, cara-cara doanya yang diwariskan turun-temurun itu masih sama ya dari tahun ke tahun gitu. Mungkin yang membedakan itu ya.
Eh, kita tambah sedikit nih pertanyaannya. Yang membedakan itu dengan yang ada di Manado apa? Gitu. Kenapa kan di gereja-gereja Ortodoks kan sudah ada di Manado gitu. Ya kan sebelum gereja Ortodoks Koptik ada. Yang membedakan apa gitu? Bisa dijelaskan dikit mungkin dari Ebon? Mungkin kalau yang bisa saya sampaikan, mungkin yang membedakan ada dua hal. Kalau dari saya bilang ada dua hal. Yang pertama secara yang tadi keaslian. Jadi kalau gereja Ortodoks itu suksesinya tidak terputus, gereja artinya gereja apostolik ya, karena sama Iya. juga saudara-saudara kita di gereja Katolik Roma suksesinya sampai hari ini juga tidak terputus. Jadi seperti yang dijelaskan Diakon Mark tadi, ada 5 pusat gereja dan sampai hari ini gereja-gereja tersebut masih bertahan dan ada di mana-mana, tersebar di seluruh dunia. Jadi suksesinya tidak terputus. Jadi pendirinya itu kalau kita tarik lurus semuanya adalah Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada para rasulnya. Jadi bukan gereja yang baru muncul kemarin atau 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, yang ketika kita melihat sesuatu yang kurang kita mulai memprotes, protes, karena pada dasarnya juga kan dilahirkan dari protes kan. Nah, jadi itu yang pertama. Baru yang kedua ada sisi spiritual yang membuat saya pribadi memilih gereja Ortodoks Koptik. Karena ternyata kita bukan cuma sekedar dari mindset yang harus berubah dalam pikiran, tapi ternyata ada beberapa mujizat dan spiritualitas yang terjadi di dalam kelompok komunitas kita ini yang Tuhan buat. Jadi orang pikirkan gereja Ortodoks mungkin kalau dari YouTube mengerikan kan, kayak ada yang bilang pagan lah, ada yang bilang ini kayak alih-alih. Pas film The Passion, ada teman saya ngomong ini kayak sama seperti apa pendeta-pendetanya kamu, apa berpakaiannya mereka. Jadi kayak kita dianggap ahli-ahli Taurat. Padahal ketika kami memilih gereja Ortodoks, banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi dari pribadi lepas pribadi. Itu yang membuat mungkin Vano, Diakon Mark mengalami secara pribadi mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dan itu tidak kita eksploitasi di luar untuk menarik jiwa-jiwa. Sebagai bahan menarik jiwa-jiwa, kita eksploitasi mujizat-mujizat itu terjadi. Itu biar kita menyimpan pribadi lepas pribadi dan menyaksikan secara pribadi, menyaksikan kepada keluarga, tanpa mengeksploitasi mujizat-mujizat itu menjadi sebuah bahan dagangan seperti itu ya, untuk mencari nama pribadi. Jadi ada dua, yang pertama karena saya melihat yang berbeda di gereja Ortodoks Koptik dan gereja yang lain, yaitu karena kita kesinambungan yang satu, berkesinambungan dengan yang satu. Yang satu itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dari rasulnya, dari Tuhan Yesus ke rasul-rasulnya. Dan itu dapat dibuktikan, bukan cuma sekedar ini saya penerus dari sini kan. Nah, terus yang kedua karena ada mujizat-mujizat. Jadi ada pengalaman spiritual baik secara secara pembaharuan pikiran maupun mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dari mungkin lepas pribadi dari kita semua. Mungkin kalau kita saksikan ya itu mungkin ada pembahasan tersendiri ya. Mujizat apa yang Tuhan berikan kepada mungkin bisa kita bikin episode sendiri itu. Atau bisa podcast masing-masing. Mujizat apa yang Tuhan lakukan dalam pribadi saya. Karena ya memang banyak sekali. Tapi memang begitu ya di gereja Ortodoks Diakon Mark, ketika mindset berubah pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, pembaharuan tentang iman, kita akan mengerti bagaimana memandang mujizat, memandang penyertaan Tuhan itu jadi berbeda. Jadi sangat berbeda pandangannya. Jadi mungkinnya secara ringkas dulu semua fokus kepada pribadi saya, sekarang jadi berbeda, fokusnya bukan lagi saya. Seperti itu. Puji Tuhan, mungkin sudah panjang. Sudah panjang ya. Puji Tuhan saya bisa mengingat kembali gitu apa yang terjadi. Mereview. Ya kan, mereview kembali gitu. Sebagai bagaimana Tuhan mengubah hidup kita semua bersama gitu. Oke teman-teman, mungkin ini singkatnya
profil kita tentang bagaimana akar itu berdiri, dari mana, dan kalau ditanya sampai kapan, mungkin sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ya, akar itu akan bertahan, gereja Ortodoks Koptik akan bertahan di Kota Manado seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang punya masukan atau punya pertanyaan, bisa memberikan masukan pertanyaan itu di kolom komentar. Ada tambahan lagi Kalau dari dari Denmark, saya atau dari keluar keluar, dari Eben? jadi seperti bintang tamu ya. Iya. Kita sih sebenarnya kita cuma diskusi saja gitu. Jadi buat teman-teman semua yang di luar sana, karena mungkin saya pernah merasakan di umur-umur masa-masa muda, memang masih muda sampai sekarang, Semudah. yang rindu sekali mencari Tuhan, teman-teman, bagaimana teman-teman duduk di kaki Tuhan, datang dan minta Tuhan menunjukkan, Tuhan bawa saya kepada kebenaran yang sejati. Amin. Terus yang masih kecewa-kecewa dengan dengan ada gereja, maksudnya bertumbuh dalam satu gereja, terus ya mulai kecewa dengan hamba Tuhan tertentu atau apa, saya mau sampaikan kepada teman-teman yang di sana, ada gereja yang Tuhan dirikan dari awalnya. Dan di situ kita dapat belajar banyak hal seperti yang Diakon Mark sampaikan. Kita dapat banyak belajar bahwa banyak orang-orang kudus yang hidup dari kisah-kisah hidup mereka. Jangan pernah kecewa dengan gereja, teman-teman. Makanya cari gerejanya yang sejati, dari masuk kembali ke akarnya dan bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati. Lebih panjangnya. Iya. Jadi yang tambahkan yang saya berkatakan juga ya gitu ya, teladan hidup. Teladan. Ya, Oke. ternyata ada banyak orang-orang yang kudus, orang-orang yang bisa membuktikan kesalehan hidup. Seperti yang Yesus katakan, kamu harus jadi sempurna seperti itu sempurna. Dan dari sejak ketika kita melihat di gereja yang Tuhan Yesus dirikan, ternyata banyak orang yang seperti tadi mau mati demi Kristus, mau hidup demi Kristus. Jadi nggak cuman bisa mengatakan ikutlah Yesus, tapi ikutlah aku seperti aku mengikuti Yesus, seperti yang Paulus katakan. Jadi mereka jadi teladan. Kan kalau kita misalnya dari sebelum-sebelumnya, nggak ada yang sebelum-sebelumnya kita bisa melihat bahwa oh orang ini jatuh, saya sudah menjadikan dia sebagai teladan, sebagai patron. Ternyata nggak ada orang yang bisa yang bisa menjadi orang Kristen yang sejati. Banyak orang yang kecewa dengan gereja, banyak orang yang kecewa dengan orang Tuhan lain, dengan hamba Tuhan. Tapi ternyata di dalam gereja yang Yesus dirikan, kita punya teladan yang banyak, yang di Ibrani dikatakan saksinya seperti awan. Saya tunjuk kamu mau contoh raja yang baik seperti apa, yang tetap Kristen seperti apa. Ada semuanya. Ya? Ada semuanya, jadi sampai anak kecil, sampai laki-laki, perempuan. Kita punya banyak teladan dan punya tidak bisa lagi beralasan bahwa oh saya hanya manusia biasa, saya tidak sempurna, orang itu juga jatuh, semuanya jatuh. Pakai Alkitab juga si Daud jatuh, si ini jatuh. Nggak ada yang benar-benar bisa menjadi teladan kita, sempurna Yesus saja. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ternyata para rasul kita bisa jadikan teladan, para orang-orang yang sudah mati demi Kristus kita bisa jadikan teladan gaya hidup mereka, bapak-bapak gereja, dan di setiap tahun akan ada yang bisa kita melihat dari gereja, yang akan ada orang langsung, orang real person gitu, yang bisa kita teladani. Oh ternyata untuk jadi guru yang Kristen itu lihat orang ini, untuk jadi ibu rumah tangga Kristen yang baik, yang suci itu lihat orang ini, karena mereka mengikut Kristus. Dan mereka penuh dengan kerendahan hati ya. Nggak ada orang yang menganggap saya sempurna, seperti doa-doa kita juga. Oh, orang lain lah yang lebih benar dari saya. Yang paling berdosa ya diri saya sendiri. Seperti yang Abuna katakan lalu ya, melihat orang lain sebagai malaikat dan sayalah yang paling berdosa. Jadi melihat kebaikan dan apa yang Tuhan kerjakan, dan kita percaya bahwa masih ada harapan untuk orang-orang di sekitar kita jadi orang-orang kudus. Jadi tujuannya kita menjadi
seperti Kristus. Seperti Jadi Kristus. seperti Kristus. Nah, saya suka ini kalau yang kita akan menjadi seperti Kristus. Oke, mungkin itu saja episode kita pada kali ini karena mungkin sudah terlalu banyak ya. Kita bedah lagi nanti jadi beberapa episode gitu. Oke, buat teman-teman di rumah yang suka sama channel kita, Akar, bisa memberikan like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kami tetap berkembang dan bisa membagikan cerita-cerita atau diskusi menarik lainnya seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, ya. Berakar dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.